Hai guys, hai teman-temanku semua, salam sayang dari saya. Apa khabar kalian? Semoga sihat-sihat dan positif selalu ya. Di tema bacaan sampingan pagi ini, saya akan membahaskan sesuatu yang bersifat santai dan ringan, iaitu siapa yang hadir untukmu di bulan Oktober. Teman-teman, di topik bacaan sampingan pagi ini, kita akan cuba menyimak siapakah dia, seseorang yang cukup special yang bakalan hadir dalam hidup kamu dengan memberikan kamu kejutan di bulan Oktober nanti. Baiklah, kita lanjutkan saja ke pembacaan umum hari ini, dan perlu saya ingatkan, ini adalah bacaan umum yang bakalan menarik energi banyak orang. Kebijaksanaan kamu amat diperlukan bagi membedakan apa yang baik dan apa yang tidak. Okey guys, kita akan mulakan dengan menarik energi seseorang ini ya, dan kita akan cuba lihatkan siapakah dia, sosok yang akan hadir membawa berita yang cukup membahagiakan dirimu di bulan Oktober nanti. Kita cuba lihatkan di sini ya, siapakah orang ini. Nah teman-teman, pembacaan saya adalah bersifat timeless. Maka jikalau setahun dari sekarang atau 2 tahun dari sekarang, dan just in case ya, kamu mungkin ketemu lagi dengan video ini tanpa disengajakan. Nah, mungkin ya ketika itu belum bulan Oktober, maka bacaan ini masih akan tetap berjalan ya. Itu maksud saya ya teman-teman, kerana bacaan ini adalah bersifat timeless. Okey guys, kita cuba lihatkan di sini. Siapakah dia, sosok yang special ini yang bakalan hadir untuk dirimu di bulan Oktober nanti? Siapakah dia yang akan membawa berita yang cukup membahagiakan kamu di bulan Oktober nanti? Siapakah orang ini? Teman-teman, di sini ada I am a child. Mungkin teman-teman ya, beberapa di antara dia ini berjiwa keanak-anakan. Sama ada orangnya masih muda ataupun sepantaran, atau mungkin jauh lebih tua dari kamu ya. Dia mungkin seseorang yang belum pernah bernikah sehinggalah detik ini masih jomblo ya, tidak menemukan jodoh yang tepat. Tetapi teman-teman, dia ada jiwa keanak-anakan ya, kerana orang ini tidak mempunyai pengalaman ya dalam pernikahan. Maka dia masih seperti seorang anak-anak kecil. Ada sikap penyayang, sikap yang manja, dan ada kalanya mungkin ya sedikit cuekin ya, kerana dia seperti berjiwa seorang anak-anak di sini ya. Beberapa di antara dia di sini teman-teman mungkin merupakan seorang janda atau duda yang mungkin mempunyai seorang anak gadis. Nah, seperti itu ya. Ini sosok yang akan datang menemukan kamu di bulan Oktober nanti. Sama ada dia seorang single tidak pernah bernikah, ataupun mungkin seorang janda atau duda yang memiliki seorang anak gadis. Saya juga melihat bahawa fokus orang ini ya adalah terhadap anaknya, jikalau dia sudah memiliki anak ya. Nah, kita akan lihat lagi siapakah dia yang akan hadir untukmu di bulan Oktober nanti. Di sini, I feel lost. Orangnya bingung teman-teman ya. Seseorang yang mungkin ya banyak mengalami kegagalan dalam hubungan, sehingga dia bingung ketika bertemu dengan kamu. Dia juga tidak begitu pasti ya, apakah perasaan ini benar-benar terjadi. Ketika dia begitu tertarik dengan kamu, dia agak bingung. Is this happening again? Apakah ini berlaku lagi? Kerana mungkin ya, orang ini sudah mulai menutup diri seperti itu ya, maka dia merasa seperti lost. Tidak begitu mengerti ya apa yang sedang dia rasakan. Mungkin ada perasaan begitu menyukai kamu sehingga dia seolah-olah cuba memproses apakah perasaan ini benar-benar yang sedang dia rasakan. Beberapa di antara dia teman-teman ya, mungkin juga seseorang yang sudah kehilangan ya, sama ada kehilangan sesuatu ataupun kehilangan seseorang. Nah, bersebelahan dengan anak-anak ini teman-teman, saya tidak tahu ya apakah dia seseorang yang mungkin kehilangan seorang anak gadisnya. Ini maafkan saya ya, ini mungkin terjadi, ataupun kehilangan seorang yang cukup dia sayangi. Ketika dia datang bertemu dengan kamu, dia baru melalui fase yang seperti ini, kehilangan seseorang yang dia sayangi ya. Kita akan lihat lagi. I am light. Orangnya berjiwa tenang teman-teman ya, dan dia suka menjalankan sesuatu itu dengan cara yang betul.
dengan cara yang benar. Daripada kartu ini saya menangkap dia seorang yang cukup spiritual, seorang yang suka bersendirian, sudah lama ya menyendiri seperti ini. Nah, maka ketika ketemu dengan kamu, dia seolah-olah menjumpai jalan pulangnya. Di sini ada gambar seorang fairy, seorang peri teman-teman ya, yang memegang lantera ini. Sudah lama menjalankan perjalanan ini, tidak menyangka akhirnya menemukan jalan pulangnya. Tidak perlu lagi bersendirian. Kamu seperti memberikan pencerahan ya, memberikan cahaya kepada hidupnya. Nah, orang ini cukup berspiritual. Beberapa di antara dia ini agak beribadah ya teman-teman ya. Seseorang yang tidak akan sebarangan dan suka melakukan sesuatu itu dengan cara yang benar. Saya menangkap jiwa seorang ini cukup kesepian, mungkin sudah lama bersendirian seperti ini ya, dan dia seperti seseorang yang sering menyendiri. Di sini teman-teman, I am bonded. Ketika bertemu dengan kamu teman-teman ya, dia seorang yang dapat merasakan seperti deja vu, mungkin seolah-olah ada ikatan yang khusus dengan kamu, seolah-olah pernah bertemu dengan kamu sebelum ini, ataupun dia dapat merasakan ada koneksi, ada keterikatan dengan kamu di sini ya. Mungkin kalian ini banyak persamaan, banyak keserasian ya, dan juga obrolan kalian ini menyambung seperti itu ya. Dia seolah-olah sudah lama mengenali kamu. Ketika dia mengenali kamu, walaupun itu baru ya, mungkin kali pertama ataupun tidak pernah mengenali kamu ya, tetapi apa yang dia rasakan seolah-olah sudah lama mengenali kamu. Ada perasaan seperti terikat, seolah-olah deja vu, sudah lama mengenali dirimu. Kita lihat lagi ya, sosok yang akan hadir untukmu di bulan Oktober ini. I'm gifted. Dia seorang yang cukup berbakat, seorang yang kreatif. Nah teman-teman, mungkin dalam diamnya, dalam sikap malunya, dia seorang yang berkemampuan, mempunyai kelebihan-kelebihan tertentu ya. Nah mungkin orang ini ya, beberapa di antara dia ini, sama ada seorang wanita atau lelaki ya, sangat mahir ataupun sangat pandai dalam memasak, contohnya menjahit ya, mungkin boleh memainkan beberapa alat muzik dan mempunyai ya jiwa-jiwa seni, seseorang yang benar-benar berbakat. Mungkin ada bakat-bakat lain ya, seperti kamu tahu teman-teman ya, bakat apa saja, menulis, melukis ya, dan orang ini mempunyai bakat-bakat yang terpendam. Orang yang cukup berbakat, berjiwa seni ya, dan saya menangkap orang ini walaupun seseorang yang suka bersendirian, perasaannya cukup dalam, banyak yang tidak dia utarakan, tetapi orang ini ketika datang bertemu dengan kamu ya, dia akan memerhatikan kamu cukup lama, seolah-olah sudah lama mengenali dirimu. Nah ini energi yang ketarik ya, yang dapat saya rasakan, sehingga dia bingung, dia sendiri akan bingung, di manakah dia pernah melihat kamu sebelum ini. Seolah-olah deja vu ya. Dia akan seperti benar-benar menatap wajah kamu dan cukup penasaran sekali, seperti seolah-olah pernah bertemu kamu di kehidupan yang lain. Nah ada energi yang seperti itu ya, ketika kalian bertemu nanti di bulan Oktober. Nah sekali lagi teman-teman ya, pembacaan saya bersifat timeless. Ketika video ini secara tidak sengaja ditemukan kembali, mungkin setahun, 2 tahun dari sekarang, asalkan bulan-bulan belum sampai bulan Oktober. Nah, ketika kamu mungkin menemukan video ini sekali lagi ya, di tahun hadapan, ketika itu mungkin bulan April, contohnya ya, maka bacaan ini akan tetap berjalan. Kerana bacaan saya sentiasa bersifat timeless. Okey guys, kita lihatkan lagi. Di saat ketemu dengan kamu nanti, apakah yang akan dia ungkapkan kepada kamu? Di saat kalian bertemu ya, di bulan Oktober ini, apakah yang akan dia ungkapkan ke kamu? I am crown of creation. Saya merasakan seperti ada penciptaan ya, sesuatu yang sudah lama ingin dia wujudkan di dalam hidupnya. Ketika dia bertemu dengan kamu ya, dia merasakan kamu ini sebahagian daripada apa yang ingin dia manifestasikan. Kamu tahu teman-teman, orang ini ya bertopeng. Dia benar-benar bertopeng, menutupi dirinya, menutupi akan perasaannya. Mungkin juga kerana ada trauma teman-teman ya, seorang yang tidak pernah bertemukan jodoh yang tepat, mungkin sering ada kegagalan dalam hidupnya, termasuk perhubungan pribadi ya. Maka dia ketika melihat kamu, dia sangat ingin mengungkapkan ini ya. Dia ingin memanifestasikan seseorang yang seperti kamu di dalam hidupnya. A crown of creation.
seseorang yang mampu meng-create, ya, menciptakan segala sesuatu yang dia inginkan. Dan ketika melihat atau menatap wajah kamu, ini seperti sebuah mimpi yang menjadi kenyataan. Ingin sekali dia ungkapkan kepada kamu, ini bahagian daripada apa yang ingin dia manifestasikan. Dengan rasa tidak percaya, ya, seolah-olah kamu berdiri di hadapannya dan dia seperti tidak mempercayai apa yang dia lihat. Dengan perasaan lost, bingung, mungkin juga ada ketakutan, dia memakai topeng. Seperti ingin memproteksi dirinya agar kamu tidak dapat melihat dengan jelas apakah yang sedang dia tutupin. Orang ini berhati-hati ketika ingin menyerahkan hatinya kepada kamu, ya. Ini mungkin kerana berlandaskan pengalaman-pengalaman lalu. Baik teman-teman, kita akan lihat lagi, ya. Seperti apakah pula di pihak kamu ketika kalian bertemu nanti? Apakah pula perasaan kamu, ya? Bagaimanakah perasaan kamu detik itu? Bagaimanakah perasaan kamu detik itu? Wow, di sini I feel open. Nah, di sini teman-teman, ya, beberapa di antara kamu sudah berjaya move on dari masa lalu kamu. Ketika kamu bertemu dengan orang ini di bulan Oktober, kamu sangat bersikap terbuka. Terbuka dengan every possibility. Dengan apa pun yang ditawarkan, seperti itu, ya. Kamu bersikap cukup terbuka dan menerima seadanya. Kamu tidak melimit, tidak menghadkan, ya, keinginan di hati kamu. Detik kamu bertemu dengan orang ini, ya, kamu mungkin santai sahaja, menganggap dia mungkin seorang yang baru hadir dalam hidup kamu, mungkin sebagai seorang rakan, ya. Tetapi beberapa di antara kamu di sini saya tidak dapat menepiskan, ya. Ada sedikit energi yang mengindikasikan kamu mungkin pernah papasan dengan orang ini sebelum ini. I don't know, guys. Mungkin di mall, mungkin beberapa tahun yang lalu, mungkin sewaktu pandemik dulu, mungkin dia pernah, ya, lalu lalang dalam hidup kamu tetapi kamu tidak pernah perhatikan. Mungkin kamu berada di sebuah majlis, dia juga di situ, tetapi kalian tidak bertemu dan berbual secara langsung. Tetapi saya tidak tahu mengapa, ya, saya menarik energi seolah-olah kamu pernah berpapasan dengan orang ini, pernah berselisih dengan orang ini, ya. Tetapi kalian detik itu mungkin bukan momen yang tepat untuk berkomunikasi dan benar-benar, ya, mencurahkan hati masing-masing. Tetapi kamu bersikap terbuka ketika melihatnya. Tetapi orang ini akan benar-benar memerhatikan kamu ketika kalian bertemu nanti. Kerana dia percaya dengan begitu kuat bahawa kamu adalah sebahagian daripada sesuatu yang ingin dia ciptakan, sesuatu yang ingin dia realisasikan. Ketika dia memandang kamu, it's like you are the one. Seperti itu, ya. Di sini kamu mungkin sudah move on dari masa lalu kamu, ataupun mungkin masih dalam proses healing, maka kamu lebih santai, menerima seadanya. Mungkin kamu melihat dia sebagai seorang rakan, ya, kawan baru yang memasuki hidup kamu. Tetapi tanpa kamu sedari, tanpa beberapa di antara kamu sedari, saya menangkap energi, kamu pernah berpapasan dengan si dia ini. Nah, saya tahu, ya, saya mengulangi ini kerana ini sangat penting sebenarnya. Kerana ramai di antara kamu tidak menyadari ini. Orang ini pernah memasuki hidup kamu sebelum ini. Itu yang ingin saya terapkan. Tetapi menurut kamu ketika itu, ini mungkin kali pertama bertemu. Okey guys, kita lihat lagi, ya. I feel confident. Orangnya sangat percaya diri, orang yang cukup bersemangat, dan dia cukup yakin ketika itu, you are the one, ya. Kamu adalah orang tepat yang dia cari. Baik teman-teman, apa kata kita lihat dengan lebih dalam, ya? Wow, sudah lama saya tidak menggunakan kartu-kartu ini, ya. Kita akan lihatkan teman-teman dengan lebih terperinci lagi, ya. Seperti apakah ciri-ciri seseorang ini yang akan hadir untukmu di Oktober nanti. Oktober ini, Oktober depan, bila-bila sahaja teman-teman, ya. Bacaan bersifat timeless. Janji teman-teman sebelum bulan Oktober, begitu, ya. Nah, orang ini teman-teman mungkin, ya, ulang tahunnya di bulan Oktober, ataupun ini mungkin ulang tahun kamu. Saya jarang, ya, melakukan tema yang seperti ini, berlandaskan bulan-bulan yang tertentu. Entah mengapa, ya, tergerak di hati untuk melakukan tema ini. Nah, kita lihat dan kita santai saja, ya. Kita cuba lihatkan ciri-ciri seseorang dengan lebih terperinci. Siapakah dia yang akan hadir juga untuk dirimu di bulan Oktober ini.
Di sini teman-teman ada kartu strength. Wow, ini Leo ya. Mungkin kamu yang berzodiak Leo atau dia yang berzodiak Leo. Orangnya cukup berani, cukup percaya diri, orang yang penuh dengan keyakinan. Orangnya sangat-sangat penyabar. Nah, ketika berlaku keterpurukan di dalam kehidupannya ya, dia akan menjadi seorang yang cukup berani untuk menghadapinya. Saya menangkap daripada kartu ini ya, kartu pertama yang hadir mengindikasikan kekuatan. Nah, ini kartu yang diletakkan di bawah kartunya. Saya menangkap ketika kalian bertemu nanti ya, orang ini cukup tertarik dengan kamu. Ada kekuatan. Nah, kamu lihatkan gambar ini. Mungkin kamu boleh zoomkan ya. Saya tidak tahu daripada sudut pandang saya teman-teman ya. Matanya cukup tajam sekali. Orang ini akan memerhatikan kamu dengan begitu teliti dan ada ketertarikan yang cukup kuat. Seperti observasi ya, memerhatikan kamu dari kejauhan. Kemudiannya dia akan menggunakan ya segala keyakinan dirinya, confidence-nya untuk mendekati kamu. Saya percaya orang ini akan mendekati kamu duluan ya, sebelum kamu memulakan komunikasi dengan dirinya. Ada ketertarikan yang kuat. Ketertarikan dan perasaan yang cukup kuat seperti magnet untuk mendekatkan dirinya dengan kamu. Ketertarikan yang luar biasa di sini ya. Ada kartu strength. Kita lihat lagi ya. Orangnya cukup penyabar, orangnya cukup penyayang. Tetapi teman-teman, kelemahannya zodiak ini ya, keras kepala. Dia cukup ego. Di sini teman-teman kita ada Page of Coins. Orang yang penuh dengan perencanaan. Orang yang cukup teliti, orangnya bekerja keras teman-teman ya. Apatah lagi hadir bersebelahan dengan strength. Orangnya cukup rajin sekali, cukup bercita-cita, penuh dengan perencanaan. Orang ini orang yang inginkan keberhasilan, ingin berjaya. Ketika dia mendekati kamu juga, dia akan bersikap sangat berhati-hati. Beberapa di antara dia ini teman-teman ya, ada indikasi ya, mungkin usianya jauh lebih muda dari kamu. Tetapi dia sangat tertarik dan menurut si dia, age is just a number. Dia tidak jadi masalah bagi dia ya. Sama ada kamu jauh lebih tua, yang pasti dia tertarik dengan kamu. Kamu akan tertarik dengan dia. Kamu tahu kenapa? Kerana penampilan orang ini cukup sederhana dan menarik. Orang ini akan menampilkan dirinya dengan penuh kerapian, penuh rapi ya, sangat kemas, sangat menarik ya, cukup kemas, cukup rapi sekali. Sehingga membuatkan kamu tidak dapat ya mengelakkan dirikan mata kamu akan terpaku kepada si dia. Kamu pasti akan you will notice this person ya. Kamu pasti akan terpaku kepadanya kerana penampilannya yang cukup menarik. Beberapa di antara dia ya di sini mengindikasikan seseorang yang jauh lebih muda dari kamu. Mungkin ya baru memulakan pekerjaan ya, baru tamat pengajian seperti itu. Tetapi saya menangkap dalam lingkungan 25 ke atas ya. Orangnya teman-teman cukup tertutup. Ketika dia mendekatkan dirinya dengan kamu, dia masih akan memakai topengnya. Dia orang yang sangat tertutup dan seorang yang sangat berhati-hati. Tidak begitu mudah akan menyerahkan hatinya kepada kamu ya. Dia akan cuba perhatikan dulu situasi bagaimana dengan kamu. Orangnya memang seorang yang sangat seperti tidak akan bersikap terbuka seperti kamu. Di sini kamu very open, tetapi dia tidak akan begitu terbuka seperti kamu ya. Orang yang cukup berhati-hati. Kerana saya merasakan mungkin di dalam hidupnya ya, dia banyak mengalami penolakan. Maka ini yang menjadikan dia seperti ini ya. Sering di-reject, sering ada rintangan ya, dan halangan dalam hubungan. Maka dia seperti seseorang yang a little bit more to self-defense ya. Tidak begitu mudah untuk mengizinkan dirinya untuk jatuh cinta. Nah, begini teman-teman ya. Di sini beberapa di antara kamu ini mungkin ya benar-benar merupakan perhubungan yang baru. Sesuatu yang dimulakan dari awal. Tetapi yang pasti teman-teman, orang ini teman-teman ya seseorang yang sangat bijak, sangat pandai mengelolakan kondisi keuangannya. Apapun yang dia lihat, apapun yang dia miliki, khususnya dari segi materi ya, ini akan dijaga dengan baik. Nah, berkaitan dengan perasaan, ketika kamu bertemu dengan dia nanti ya, dia akan pastikan you notice her presence, you will notice his presence. Apa yang dia tawarkan kepada kamu, walaupun dia ada sisi
menutup diri, ya. Apa yang dia tawarkan kepada kamu ini adalah secara nyata. Orang ini tidak bermain-main. Walaupun kamu dapat merasakan dia tidak begitu bersikap terbuka, tetapi dia serius. Benar-benar serius ingin memulakan hubungan baru dengan kamu. Dia tidak akan bermain-main dengan feelings kamu, ya. Walaupun kamu dapat menangkap dia tidak begitu terbuka ketimbang dirimu. Tetapi apa yang ingin dia tawarkan kepada kamu adalah sesuatu yang nyata. Beberapa antara dia di sini ketika bertemu dengan kamu di bulan Oktober nanti akan menggunakan taktik-taktik yang tertentu. Maksud saya begini, dia mungkin tidak tahu, ya, bagaimana untuk memulakan komunikasi duluan. Maka dia akan mencari cara yang terbaik untuk mendekatkan dirinya dengan kamu. Dia mungkin akan membuka sebuah tema, ya, seperti obrolan kalian ini akan berkaitan dengan perniagaan, business talk. Nah, seperti itu. Sesuatu yang berkaitan dengan pekerjaan. Oh, apakah yang kamu lakukan, ya? Pekerjaan apakah yang kamu lakukan? Apakah kamu ini mempunyai bisnes? Apakah kamu berminat dengan perniagaan, bisnes? Dia akan berceritakan sesuatu yang berkaitan dengan dunia materi. Sengaja dilakukan ini agar to break the ice, untuk memulakan sebuah komunikasi duluan ke arah kamu. Dia mungkin tidak mahu kamu merasakan tidak nyaman, ya. Tiba-tiba ada seorang lelaki yang tampan, seorang gadis yang begitu cantik datang dan bercerita dengan kamu. Nah, apatah lagi apa yang perlu diceritakan? Nah, maka dia akan memulakan sebuah komunikasi yang ada kaitan dengan bisnes. Sesuatu yang memberikan kamu impresi, this person is talking serious. Dia tidak mahu memberikan kamu obrolan-obrolan kosong, kerana ini akan memberikan impresi mengenai dirinya kepada kamu. Orang ini pandai menciptakan sebuah impresi. Nah, itu yang ingin saya terapkan. Dia sangat pandai, sangat bijak menciptakan sebuah, ini teman-teman, ya, the crown of creation. Dia pandai menciptakan sebuah impresi, ya, a very long lasting impression kepada kamu. Sesuatu yang nyata, sesuatu yang utuh, sehingga dapat menangkap hati kamu. Orangnya bijak. Kita lihat lagi, ya. Siapakah dia? Di sini teman-teman, ya, ada 8 of Wands. Orangnya action oriented. Orangnya tidak terhege-hege, tidak lelet, ya. Dia tidak bergerak lambat. Jikalau dia ingin mengejar kamu, ingin mendekatkan dirinya dengan kamu, dia akan lakukan dengan pantas. Ketika dia mendapatkan kesempatan itu, the coin is in hand. Apa kamu pikir dia akan lepaskan? Dia akan datang cepat dengan kamu. Datang cepat menghampiri kamu, walaupun dia masih berjaga-jaga. Orang ini bijak menutupi dirinya, tetapi dia tidak akan takut, ya, untuk mendekatkan dirinya dengan kamu. Di sini teman-teman, ya, ketika kalian bertemu nanti, seperti saya katakan tadi, ya, dia sangat tertarik dengan kamu. Ini mendorong dia dengan cepat datang mendekati kamu. Orangnya teman-teman cukup aktif dari segi lifestyle. Mungkin orang yang sangat suka bersenam, ya, orang yang suka berolahraga, orang yang menjaga penampilan, orang yang suka pergi gym. Beberapa di antara dia ini suka bersukan, mungkin suka bola sepak, mungkin seorang perenang yang baik, ya. Apapun itu, ke arah sport, sesuatu yang leading a healthy lifestyle. Dia sangat aktif. Nah, ini yang ingin saya katakan, ya. Ada kalanya ada sedikit sikap terburu-buru. Nah, apatah lagi ketika melihatkan kamu, sudah pasti, ya, excuse me, sudah pasti akan bersikap terburu-buru. Kita lihat lagi teman-teman, ya. Ketika dia melihatkan peluang yang begitu cantik, sudah pasti teman-teman, saya tertarik 2 kad, ya. Sudah pasti dia akan datang mendekati dirimu. Okay, let's see. Wow, di sini ada Wheel of Fortune. Seseorang yang merasakan dirinya cukup beruntung. Ketika dia bertemu dengan kamu, ya, dia percaya ini takdir yang menemukan kalian. Ini tidak berlaku secara kebetulan, tetapi seperti takdir berpihak kepadanya, membuka pintu ataupun peluang ini kepadanya. Maka dia bertemu dengan kamu dan dia hadir jua untuk dirimu di bulan Oktober ini. Wow, ini seperti takdir yang menemukan kalian, ya.
di bulan Oktober nanti. Di sini ada seperti sedikit ikatan takdir. Saya tidak tahu teman-teman ya, kerana saya sudah menangkap energi deja vu dari tadi. Seseorang yang seperti ada kaitan ya dengan masa lalu kamu ataupun kehidupan lepas. Itu maksud saya ya. Dan dia percaya takdir yang menemukan kalian di bulan Oktober ini. Kamu tahu teman-teman, hatinya berdebar-debar ketika kartu Wheel of Fortune ini hadir bersebelahan dengan Eight of Wands. Dia seperti sudah kurang sabaran untuk mendekatkan dirinya dengan kamu. Dia merasakan wow, it's like lucky strike, seperti itu ya. Keberuntungan berpihak kepada dirinya. Maka dia akan datang cepat mendekatkan dirinya dengan kamu. Merasakan cukup beruntung, merasakan ini kesempatan keemasan yang perlu dia dapatkan. Orangnya teman-teman ya, ada kalanya agak mudian. Orangnya cenderung seperti hari ini hangat, keesokannya dingin. Orang ini mungkin orang yang cepat bosan ya. Tetapi apabila berdekatan dengan kamu, jantungnya akan berdebar-debar. Ini yang saya tangkap, orang yang sangat tertarik dengan kamu ya. Banyak indikasi di sini teman-teman, daripada kartu Strength, Ace of Pentacles, Eight of Wands dan juga Wheel of Fortune. Ini mengindikasikan perasaan yang begitu kuat terhadap kamu. Bottom of the deck di sini ada Eight of Swords. Wow. Orang ini orang yang banyak berfikir ya. Seseorang yang terikat dengan pikirannya sendiri. Orangnya cukup sibuk. Maka ini menjelaskan ya, mengapakah ke depannya nanti dia akan datang dan pergi dalam hidup kamu. Orangnya cukup sibuk dalam posisi terikat. Mungkin ya pekerjaannya yang memerlukan dia travelling, maka dia sering sibuk teman-teman ya. Tetapi setelah bertemu dengan kamu, pikirannya akan terpaku hanya dengan kamu. Pikirannya akan terikat hanya memikirkan kamu. Orang ini sukar ya untuk melepaskan dirinya setelah dia bertemu dengan kamu di Oktober nanti. Sudah bertemu teman-teman ya, ini indikasi yang benar-benar jatuh cinta, sangat jatuh cinta dengan kamu dan kemudiannya merasakan agak terikat, sukar untuk melepaskan dirinya dari kamu. Dari awal lagi ya, sudah ada kartu yang mengindikasikan kekuatan cinta. Di sini teman-teman, mungkin kamu yang berzodiak Leo ya, sama ada dia yang berzodiak Leo, ataupun di sini ada zodiak yang lain seperti, sebentar teman-teman ya, ada zodiak lain yang seperti, selain daripada Leo, we have Sagittarius. Nah, di sini ada Ace of Pentacles, Capricorn, Taurus, Virgo. Sagittarius juga agak kuat di sini ya. Leo juga kuat, hadir 2 kali. Dan elemen tanah dan elemen api cukup kuat di sini teman-teman. Capricorn, Taurus, Virgo, Aries, Leo, Sagittarius. Nah, di sini ada Sagittarius sekali lagi ya. Yang mendominasi adalah Leo dan Sagittarius. Bottom of the deck di sini kita ada Gemini teman-teman ya. Eight of Swords yang juga mewakili ya Libra and Aquarius, tetapi lebih kuat ke arah Gemini. Sepertinya yang tidak terlihat hari ini ya adalah Pisces, Cancer, Scorpio. Tetapi teman-teman, seperti saya selalu terapkan ya, jangan terlalu berpatokan kepada zodiak sign. Okey guys, kita akan teruskan bacaan hari ini dan kita akan lihatkan lagi ya, apakah yang akan terjadi di saat kalian bertemu nanti. Selain daripada kita sudah melihatkan ciri-ciri orang ini, kita cuba lihatkan apakah yang akan terjadi di saat kalian bertemu nanti di bulan Oktober ini. Mengapakah ini merupakan kejutan yang cukup special hanya untuk kamu? Maka kita perlu lihatkan apakah yang akan terjadi ketika kalian bertemu nanti. Keep an open mind. Wow, di sini teman-teman ya, cukup sinkron dengan kartu di pihak kamu. Bersikap terbuka. Kerana kamu tidak pasti ya, tidak tahu apakah kemungkinannya. Di sini your soulmate may differ from your usual type and expectation. Seseorang yang kamu jumpai ya, yang bertemu dengan kamu ini di bulan Oktober ini, mungkin berlainan dengan ekspektasi kamu. Tetapi teman-teman ya, bersikap terbuka kerana kamu tidak pernah akan tahu dengan siapa kamu bakalan jatuh cinta. Maka kamu perlu mempunyai open mind ya. Ketika kamu bertemu dengan seseorang yang baru teman-teman, ini akan berbeda dengan harapan, dengan ekspektasi kamu. Kita lihat lagi ya.
apakah yang akan terjadi ketika kalian bertemu nanti. Forgiving and learning. Wow, di sini sepertinya kalian akan curhat ya. As you release and heal the past, you experience more love in your present moment. Kalian mungkin akan curhat ya, menceritakan pengalaman satu sama lainnya, sharing pengalaman di sini ya, sehingga mendapati kalian memiliki banyak persamaan. Di sini kamu sharing story dengan orang ini, curhat ya, dan mulai mempelajari daripada satu sama lainnya. Ada sikap ataupun sifat memaafkan ya, ketika kalian bertemu. Banyak yang kamu pelajari dari dia dan banyak yang dia pelajari daripada kamu. Mungkin ya daripada cerita kamu, dia mulai dapat memaafkan orang-orang dalam hidupnya. Seperti itu ya. Separation. Beberapa di antara kamu juga akan turut men-sharingkan ya sesuatu yang terjadi di hidup kalian. Apakah kamu kehilangan seseorang ataupun kamu baru berpisah dengan pasangan, atau dia akan menceritakan time apart from your partner is on the horizon. Mungkin detik ketika dia bertemu dengan kamu, beberapa di antara dia ataupun kamu ya baru sahaja melepasi sebuah proses perpisahan. Mungkin penceraian, something like that ya, berpisah dengan pasangan. Nah ini ya membuatkan seperti universe membuka jalan ya untuk kalian bertemu. Mungkin kalian ada yang baru berpisah ya dengan pasangan masing-masing. Kita lihat lagi ya. This could be the one. Ketika kalian bertemu, nah ini sudah saya tangkap dari awal. Dia memang pasti, you are the one. Sudah saya sebutkan dari tadi ya. Dia percaya ketika dia bertemu dengan kamu, you have already met the romantic partner you seek. Dia percaya teman-teman, kamu adalah orangnya. Seseorang yang dia cuba manifestasikan selama ini. Seseorang yang sudah lama dia cari. Dia juga bingung ya ketika bertemu dengan kamu, ada perasaan ketakutan, terkejut. Bukan kamu saja yang akan terkejut teman-teman ya, dia juga akan terkejut ketika menatap wajahmu. Kerana dia tidak menyangka ya, kamu adalah seseorang yang dia cuba manifestasikan selama ini. Nah, di sini ada faktor anak-anak. Ketika kalian bertemu, mungkin anak-anak kamu ya atau anak-anak dia ikut serta. Mungkin ketika kamu dan dia bertemu, anak-anak kamu ataupun anak-anak dia turut ada di sana. Your love life is being affected by children. Jikalau kalian saling single, mungkin kalian akan berceritakan tentang persamaan ya di antara kalian ini yang sangat menyukai anak-anak kecil. Dia mungkin jikalau dia seorang janda atau duda, dia akan include this into the conversation. Dia akan berceritakan kepada kamu, dia mungkin mempunyai seorang anak gadis ataupun sepasang anak ya, seorang anak gadis, seorang anak lelaki. Dia akan menceritakan hal ini kepada kamu untuk mengetes sama ada kamu akan menerima dia seadanya. Tetapi kamu di sini sangat open, bersikap terbuka ya. Nah, di sini ada faktor anak-anak yang juga akan diceritakan ya ketika kalian bertemu nanti. Kita lihat lagi apakah yang akan terjadi di saat kalian bertemu nanti di bulan Oktober. Kita lihat lagi ya. Love yourself first. Your self-respect makes you more romantically attractive. Di sini teman-teman ya, kalian sama-sama benar-benar sangat tertarik dengan satu sama lain. Tetapi ketika dia mendekatkan dirinya dengan kamu, nah, saya sebutkan tadi ya, dia akan seperti sedikit menjaga jarak, menutup dirinya. Ketika dia melakukan ini, kamu juga secara tidak langsung sangat menjaga ya, menjaga batas. Kamu tahu kamu perlu berhati-hati ketika didekati dengan orang ini. Di sini ya, kalian masing-masing memperlihatkan ada self-respect. Kamu menghormati diri kamu, dia menghormati dirinya. Walaupun kalian mungkin ada ketertarikan chemistry yang kuat, rasa cinta yang kuat, tetapi masing-masing cuba membatasi. Tidak mahu memperlihatkan, menonjolkan ya sisi ketertarikan ini kepada satu sama lainnya. Nah, ini memperlihatkan apa? Kamu menghormati diri kamu, dia juga menghormati dirinya. Nah, ini yang akan menguatkan lagi ketika ada self-respect, menghormati diri. Seseorang yang mampu menghormati dirinya sudah pasti akan menghormati orang sekitarnya. Ketika kamu gagal menghormati diri kamu, kamu tidak akan mungkin ya menghormati orang sekitar kamu. Ketika kamu memberikan first impression yang baik, dia juga begitu. Nah, ini akan memperkuatkan lagi daya tarik dia ke kamu. Your self-respect makes you more romantically attractive tanpa perlu berusaha keras.
ketika kamu sangat menghormati diri kamu ya, ketika kamu didekati oleh dirinya, ini membuatkan dia lebih tertarik ya untuk mendekati kamu. Seperti itu ya. Ini yang bakalan terjadi ketika kalian bertemu nanti di bulan Oktober ini. Kita akan lihat dengan lebih jauh ya. Mungkin saya akan menukar kartu. Bottom of the deck di sini ada religious factor. Your love life is influenced by your religious upbringing and spiritual path. Jikalau kalian mungkin ya mempunyai perbezaan agama, ini akan diceritakan. Mungkin berbeza agama ataupun mungkin agama yang sama tetapi mempunyai sudut pandang yang berbeza. Nah, kalian juga akan mungkin ya menceritakan ini kepada satu sama lainnya ketika bertemu nanti di bulan Oktober ini. Banyak yang akan diceritakan ya, sesuatu yang juga ada berkaitan dengan spiritual, keagamaan. Kita akan lihat dengan lebih jauh di sini ya. Saya akan gunakan kartu yang berbeza. Mungkin teman-teman ya, kita akan lihatkan I don't know you guys, should I use the same card or not? Seperti apakah perasaan dia ya, atau pandangan dia ke kamu detik itu? Okay guys, kita guna kartu yang sama dan kita akan lihatkan seperti apakah perasaan dia atau pandangan dia ke kamu detik itu. Selain daripada perasaan ini ya, kita lihat dengan lebih jauh lagi. Seperti apakah perasaan dia atau pandangan dia ke kamu detik itu. Nah, kita cuba perhatikan impresi ataupun impression apakah yang berjaya kamu berikan kepada dia. Is it good? Is it not so good? Kita akan perhatikan di sini ya. Is it going to be a long-lasting impression? Kita cuba lihatkan. Impresi apakah yang kamu berjaya berikan kepada dia ketika kalian bertemu nanti di Oktober ini? Oh, wow. Yang pasti teman-teman ya, kamu memberikan impresi bahawa kamu ini pantas dicintai, seseorang yang pantas dijadikan life partner, seseorang yang pantas dimiliki untuk dijadikan belahan jiwanya, cinta sejatinya, soulmate-nya dia, dan seseorang yang pantas untuk berkeluarga dengan dirinya. Ketika dia melihatkan kamu ya, ini yang berjaya kamu wujudkan. Kamu berjaya memberikan dia impresi, jikalau dia bernikah dengan kamu, kamu akan memberikan kebahagiaan yang penuh. Seseorang yang boleh ya mempunyai atau memiliki anak bersama-sama dengan dirinya, mendirikan sebuah rumah tangga yang cukup bahagia. Wow, teman-teman, di sini ada The Lovers. Nah, saya mungkin perlu ya menutup kartu ini sebentar teman-teman ya, kerana ini isu yang cukup sensitif di YouTube teman-teman. Okay, I've got no choice ya teman-teman ya, perlu menutup kartu ini kerana gambarnya yang tidak berpakaian. Tetapi ini kartu The Lovers ya, kamu boleh melihat angkanya. It's a Roman number ya. Ini angka 6 teman-teman ya. The Lovers mengindikasikan banyak persamaan, ketertarikan, koneksi soulmate, koneksi twin flames, belahan jiwa si dia. Dia cukup tertarik dengan kamu. Ini impresi yang cukup baik kamu berikan ya. Impresi yang akan kekal di kepala dan di hatinya setelah kalian bertemu nanti di bulan Oktober. Dia akan jatuh cinta dengan kamu dan dia akan membuat pilihan itu detik itu juga. Dia sedar di dalam hatinya kamu yang akan dia pilih, bukan orang lain ya. Nah, kita akan lihat lagi apakah impresi yang kamu berikan kepada dia. Nah, saya tertarik 2 kad. Saya akan shuffle lagi. Okey. Wow, di sini teman-teman ya, dia mendapati bahawa kamu ini sudah banyak kali dikecewakan. Nah, dia akan memastikan ke depannya nanti kamu tidak berada di posisi ini. Dia dapat melihat ya daripada impresi yang kamu berikan, kamu seseorang yang banyak juga mengalami kekecewaan di dalam perhubungan. Dia dapat menangkap energi itu. Nah, ketika dia dapat menangkap energi itu, orang ini tidak akan menyerah dengan kamu. Dia akan pastikan ini tidak berulang. Perkara yang seperti ini yang menyakiti kamu, mengecewakan kamu, tidak akan berulang. Kerana dia adalah seorang yang sangat memfokuskan kepada keberhasilan, kepada kejayaan. Orang ini tidak akan menyerah kepada kamu ya, tidak akan menyerah dengan begitu mudah. Walaupun kamu mungkin berpaling untuk pergi, mungkin kamu perlukan waktu untuk memikir sama ada kamu ingin menjalankan hubungan yang jangka panjang dengan dirinya, dia tetap akan memandang kamu. Dia tidak akan menyerah dengan begitu mudah jikalau kamu berkatakan tidak.
kerana orang ini sangat memfokuskan kepada kejayaan. Tetapi impresi yang kamu berikan kepada dia, yang kamu sudah banyak kali disakiti, maka kamu tidak akan, walaupun bersikap terbuka, kamu tidak mahu terburu-buru. Orang ini lebih jatuh cinta dengan kamu ya, ketika kalian bertemu di Oktober ini, tetapi kamu tidak mahu terburu-buru. Kamu mahu seperti santai, menjalankan hubungan ini secara berperingkat. Wow, ada lembaran baru yang akan dibuka di sini teman-teman ya. Kalian akan cukup bahagia sekali membuka hubungan baru. Ini benar-benar merupakan hubungan baru ya, di hidup kamu teman-teman. Seseorang yang baru yang akan memberikan kamu perjalanan cinta yang penuh dengan fun, penuh dengan petualangan, ya, penuh dengan adventure. Orang ini akan memberikan kamu ya sebuah hubungan yang cukup menarik sekali, sehingga kamu seperti merasakan kebahagiaan di jiwa kamu. Orangnya suka bercanda. Orangnya akan memperkenalkan ya sesuatu yang baru kepada kamu. Dia cukup santai sekali, tidak akan mengekang kamu. Jikalau kamu ingin menjalankan hubungan ini dengan santai, dia juga akan santai dengan kamu ya. Seseorang yang tidak akan mengekang kamu kerana kamu ingin menjalankan hubungan ini secara berperingkat. Tetapi teman-teman, dengan kehadiran kartu The Fool ini ya, energi Aquarius cukup kuat, saya menangkap seseorang yang memiliki kepolosan. Daripada segi perasaannya, dia tulus mencintai kamu. Mungkin kurang meyakinkan, tetapi dari segi perasaan, ada ketulusan cinta daripada dia kepada kamu. Nah, ini berbalik semula ya, kepada kartu pertama yang kita buka, yang memperlihatkan ciri-cirinya. Seseorang yang manja, bersikap cuekin, ada kalanya keanak-anakan, kurang meyakinkan kamu. Tetapi dari segi perasaan, ada kepolosan cinta dari dia untuk kamu. Baiklah teman-teman, kita buka kartu yang terakhir di sini ya. Kata-kata apakah yang akan dia ungkapkan ke kamu secara langsung di saat kalian bertemu nanti di bulan Oktober ini, ataupun bulan Oktober yang seterusnya. Terpulang ya, di bulan Oktober bila kamu melihatkan readingan ini. Nah, kita lihatkan teman-teman ya, apakah yang akan dia ungkapkan kepada kamu. Nah, di sini teman-teman, kamu perlu bersiap sedia kerana ini tidak boleh dirancang. Ungkapan ini mungkin positif, ungkapan ini mungkin terlalu direct, atau ungkapan ini mungkin positif. Nah, di sini di pihak kamu memang seorang yang bersikap terbuka, maka kita cari tahu apakah yang akan dia ungkapkan kepada kamu secara langsung ketika kalian bertemu nanti. Apa pun yang akan dia ungkapkan dari orang ini ya, kita lihatkan sahaja. I don't want to lose you. Ketika dia bertemu dengan kamu, dia yakin kamu adalah soulmate-nya dia. Kamu adalah orang yang ingin dia manifestasikan. Dia tidak mahu kehilangan kamu. Mungkin kamu di sini open, bersikap terbuka, tetapi kamu tidak terburu-buru. Tetapi dia sudah tahu, kamu orang yang dia cari, orang yang dia nanti. Maka dia tidak mahu kehilangan kamu di sini. Ada kestabilan dari segi perasaannya kepada kamu ya, kerana di sini ada angka 4. I could be your hero, baby. Wow, dia ingin meyakinkan kamu, I could be your hero, baby. Jikalau kamu seorang lelaki yang menonton, I could be your heroine, baby ya. Dia ingin meyakinkan kamu, dia akan membelai, melindungi kamu dan menjaga kamu. Dia akan pastikan pilihan kamu memilih dia ini cukup tepat. You make me want to do bad things. Nah, ada sisi kenakalan yang hadir ketika dia begitu tertarik melihat kamu ya. Ada seperti terwujudlah sebuah hasrat ya. Ketika dia terlalu mungkin tertarik dengan fisik kamu, nah wujudlah sebuah hasrat yang cukup nakal di sini ya. You make me want to do bad things. Ada kalanya wujud ya hasrat-hasrat yang agak gelap di sini dengan kamu ya. Kerana mungkin dia tidak dapat mengawal apa yang dia rasakan ketika dia melihat kamu. Nah, kita lihat lagi apakah yang ingin dia ungkapkan kepada kamu di sini. I want a fresh start with you. Wow, ini cukup sinkron ya dengan kartu The Fool ini. Permulaan baru dengan dirimu. I want a fresh start with you. Segala trauma-trauma di masa lalu kamu, ketepikanlah. Mulakan sesuatu yang baru dan jalanilah ya cinta yang cukup adventurous dengan dirinya. I want a fresh start with you. Dia tidak mahu kamu merunsingkan fikiran kamu dengan energi cinta yang cukup mengecewakan di masa lalu.
Dia ingin memulakan sesuatu yang baru dengan kamu dan dia akan pastikan itu. Kita lihat lagi teman-teman ya. I need more time. Nah di sini teman-teman, dia memastikan ya tidak akan mengekang kamu, kamu juga tidak akan mengekang si dia. Sudah saya sebutkan tadi ya, jikalau kamu ingin santai, dia juga akan menuruti gayamu. Dia tidak akan cuba mengekang kamu, kamu tahu kenapa? Because I don't want to lose you. Maka dia akan memberikan kamu ruang ya untuk mungkin mengenali dia dengan lebih baik. Dia juga akan mengambil waktu untuk mengenali kamu dengan lebih baik. Kerana dia sudah pasti kamu yang dia cari selama ini ya. I could be your hero baby. Wow, teman-teman di sini teman-teman. Ada sesuatu yang dia tutupin daripada kamu ya. Mungkin tidak akan diungkapkan, tetapi I'm in so much pain. Kamu tahu mengapa kartu ini hadir di sebelah I need more time? Seperti kamu, dia juga datang daripada posisi ya, yang cukup menyakitkan. Mungkin gagal di perhubungan pernikahan, gagal di hubungan masa lalu ya. Maka ketika bertemu dengan kamu, dia tidak mahu segala sesuatu ini diulangi. Maka dia juga dapat merasakan ya, kesakitan yang kamu rasakan. Ketika kalian ini saling curhat ya, dia dapat merasakan kesakitan kamu kerana dia juga berasal dari tempat yang sama. Nah, sudah saya katakan tadi, kalian ini banyak persamaan. Teman-teman, sudah juga saya sebutkan tadi ya, kartu strength. Dia dapat merasakan kamu juga mencintainya. Persamaan kalian adalah kalian masing-masing ego. Masing-masing mempunyai self-respect. Seperti kartu tadi ya, maka membatasi diri. Tidak mahu terburu-buru. Ini persamaan lain yang dapat dia tarik di diri kamu. Yang juga turut membuatkan dia ya benar-benar jatuh cinta dengan kamu. Ada banyak persamaan. Kamu ego, dia ego. Kamu membatasi diri, dia juga membatasi diri. Masing-masing seperti menghormati ya satu sama lainnya. Kita lihat lagi ya. Perbualan di antara kalian di sini ya, saya melihatkan lebih ke arah formal. Mungkin berbincang isu-isu berkaitan dengan pekerjaan, bisnes, materi dan sebagainya. Nah, ini permulaan ya, ataupun menjadi tajuk perbualan yang utama ketika kalian bertemu nanti di Oktober ini. Baik teman-teman, saya akan letakkannya inisialnya di sini agar kamu dapat melihat ini dengan lebih baik ya. Inisial dia, mungkin inisial kamu. Zodiaknya sudah saya bacakan tadi. Di sini teman-teman ada huruf B Bravo, K Kilo, G Golf, Q Quebec, H Hotel, Y Yankee, F Foxtrot, C Charlie, X X-ray. Wow, ini energi yang saya tarik tiba-tiba masuk di sini ya. Ketika kalian bertemu dengan dia nanti, dia mungkin akan menjemput kamu pergi makan bersama. Dan kamu tahu apa yang kalian akan makan. Dia mungkin akan menjemput kamu setelah berbual untuk pergi makan bersama. Salah satu lagi persamaan ya yang kalian miliki. Nah, ini mungkin energi yang tidak akan resonate dengan semua orang. Makanan fast food teman-teman. Seperti McDonald's, KFC ya. Makanan fast food. Ada persamaan di antara kalian yang sangat menggilai makanan ini. Dan dia mungkin akan menjemput kamu pergi makan bersama. I don't know you guys, maybe to the McDonald's, pergi ke KFC, makanan fast food yang digemari oleh dia dan kamu. C Charlie, X X-ray, N Norway, Z Zulu, W dan J. Sekali lagi, ada huruf B, K, G, Q, H, Y, F, C, X, N, Z, Y dan J. Baiklah teman-teman, sampai di sini dahulu untuk readingan sampingan pagi ini. Teman-teman tetap percaya diri and keep spreading the love you guys. God bless you all. Salam sayang dari saya dan kita jumpa lagi di tayangan video malam ini. Bye, take good care.